Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang materi Microsoft Office Word 2016. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang pengaturan dokumen 2 terkait dengan mengatur objek, picture, smart art, grafik, rumus, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait pengaturan dokumen 2, yaitu tentang membuat footnote, header atau footer, kemudian penomoran halaman, dan menulis dalam bentuk kolom. Seperti biasa, sambil teman-teman menonton video ini, teman-teman juga bisa sambil memperhatikan materi terkait itu di modul masing-masing halaman 34 dan seterusnya. Kita lanjut saja ke yang pertama, yaitu tentang membuat footnote. Jadi, footnote di sini adalah catatan yang menerangkan isi teks bisa berupa sumber ataupun penjelasan teks yang terletak di bagian bawah suatu halaman. Sebagai contoh, misalnya di sini ada satu paragraf yang ingin saya beri catatan kaki atau footnote. Nah, untuk memberikan penjelasan dari mana saya mengutip isi dari paragraf ini, seperti itu kurang lebihnya. Nah, caranya adalah pertama-tama letakkan kursor pada teks yang akan diberi footnote. Oke, saya letakkan di akhir ya. Kemudian kita klik di tab References. Nah, pada grup footnotes di sini kita klik di Insert Footnote. Nah, nanti langsung muncul angka 1, di mana di situ maksudnya adalah catatan kaki yang pertama. Misalnya dari paragraf ini, paragraf ini saya kutip dari modul Applikom LKEB 2016. Nah, bisa seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik di mana saja untuk menutupnya. Nah, ketika saya arahkan kursor pada footnote 1 di sini, langsung muncul penjelasan modul Applikom LKEB 2016. Di mana maksudnya adalah saya mengutip paragraf ini itu ya dari modul Applikom LKEB tahun 2016, seperti itu. Kalau mau memasukkan footnote yang lain atau catatan kaki yang lain, caranya sama. Untuk paragraf yang ini misalnya, saya letakkan kursor pada akhir paragraf, kemudian pilih References, kita klik di Insert Footnote, nanti muncul yang kedua, di mana maksudnya adalah catatan kaki yang kedua. Misalnya untuk yang 2 ini, saya kutip dari majalah Komputer 2015, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya caranya memasukkan footnote dalam dokumen teman-teman. Nah, untuk penulisan footnote itu ada berbagai macam jenis. Ada footnote untuk yang sumbernya dari buku, pendapat orang, jurnal, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa ekspor sendiri sehingga lebih paham gimana sih caranya nulis footnote dengan aturan yang benar seperti itu. Ini hanyalah contoh saja. Oke, footnote selesai. Selanjutnya bisa kita pindah ke poin berikutnya, yaitu tentang membuat header atau footer. Oke, jadi header atau footer yaitu suatu catatan atau tulisan berulang di tiap-tiap halaman. Kalau posisinya ada di atas berarti namanya header, dan kalau posisinya ada di bawah berarti namanya footer. Seperti itu. Nah, contoh teman-teman tuh biasanya menemukan header atau footer itu di jurnal-jurnal ilmiah. Biasanya kalau untuk header itu nama jurnalnya seperti itu. Kemudian footernya mungkin halamannya dan judul dari jurnal tersebut. Seperti itu. Nah, cara memasukkan header atau footer pada dokumen atau pekerjaan teman-teman, contohnya kita bisa langsung saja praktekkan. Nah, di sini contohnya misalnya saya punya 4 halaman ya. Nah, ada halaman 1, halaman 2, kemudian halaman 3, dan halaman 4. Kita masukkan header atau footer.
kita klik di ribbon insert pertama-tama. Nah, kemudian di grup header dan footer sini, teman-teman bisa pilih kalau mau memasukkan header, ya tinggal pilih yang header. Di sini sudah disediakan beberapa desain header oleh Office. Nah, misalnya teman-teman mau pilih yang seperti ini, tinggal dipilih yang seperti ini. Dan yang lain sebagainya juga ada. Kemudian footer juga sudah disediakan oleh Office beberapa desain yang bisa teman-teman manfaatkan. Seperti itu. Nah, cara mengaktifkan header dan footer langsung di lembar kerja teman-teman, itu caranya cukup klik 2 kali. Misalnya kalau mau mengaktifkan header, berarti klik 2 kali pada bagian atas dari halaman tersebut. Nah, langsung aktif header dan otomatis footernya juga. Seperti itu cara memasukkannya. Misalnya untuk headernya kita bisa taruh nama. Nah, kemudian footernya, misalnya kita taruh nama atau judul dari dokumen kita. Nah, caranya seperti ini. Misalnya yang ini kita bisa atur dia rata kanan misalnya. Kemudian namanya rata kiri dan seperti itu bisa diatur. Nah, dia akan berulang untuk halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman keempat. Seperti itu cara memasukkan header dan footernya. Nah, kemudian ada poin lagi yang harus diperhatikan. Jika menginginkan kemunculan header yang berbeda-beda, maka dapat dimanfaatkan menu yang terdapat pada group option pada tab design yang muncul ketika header diaktifkan. Jadi, contoh ketika saya mengaktifkan header dengan cara klik 2 kali pada bagian atas halaman, nah, ada tab baru, tab design di sini. Nah, di sini pada group option ada pilihan-pilihan yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kalau teman-teman centang yang different first page, nah itu maksudnya adalah header pada halaman pertama itu bisa disetting secara berbeda atau tidak tampil. Nah, kalau teman-teman centang yang different odd and even page itu artinya tampilan yang berbeda akan muncul antara halaman ganjil dan genap. Kemudian hal yang sama dapat dilakukan untuk pengaturan footer. Seperti itu. Nah, contoh, nih saya hapus dulu headernya. Saya hapus juga dulu footernya. Nah, misalnya nih, saya mau bikin yang different odd and even page. Jadi halaman 1 itu headernya beda, kemudian untuk halaman 1 dan 3 headernya beda, kemudian untuk halaman 2 dan 4 headernya beda. Saya centang nih different odd and even page, nanti di sini muncul odd page header, berarti header untuk halaman ganjil. Misalnya untuk halaman ganjil itu saya mau pakai nama. Nah, kemudian untuk even page header, nah ini, atau kita pakai yang footer aja biar nggak bingung. Nah, saya masukkan judulnya. Nah, jadi dia akan otomatis untuk halaman ganjil hanya akan muncul header saja tanpa ada footer. Kemudian untuk halaman genap hanya akan muncul footer saja tanpa ada header. Halaman 1 hanya ada header. Halaman kedua hanya ada footer. Kemudian kalau halaman 3 hanya ada header lagi karena dia ganjil. Kemudian untuk halaman 4 hanya ada footer karena dia genap. Seperti itu, dia tergantung halamannya. Different odd and even page. Nah, jadi untuk halaman ganjil dan genap, settingannya berbeda. Seperti itu. Bisa teman-teman manfaatkan di group options ini. Gitu. Oke. Header dan footer saya rasa cukup. Selebihnya mungkin bisa teman-teman explore sendiri. Selanjutnya yaitu tentang penomoran halaman. Nah, di sini saya sudah punya contoh.
Jadi penomoran halaman itu ya memberikan halaman pada dokumen teman-teman. Jadi halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Caranya gampang. Teman-teman tinggal tinggal klik ribbon insert. Nah, di grup header dan footer sini ada pilihan page number. Nah, kalau mau menambahkan penomoran halaman, kita klik di page number. Nah, di sini ada pilihan top of page, berarti halamannya ada di atas. Kalau plain number 1, berarti halamannya ada di atas sebelah kiri. Kalau plain number 2, atas sebelah kanan, dan seterusnya. Ada beberapa desain yang telah disediakan oleh Office. Kalau bottom berarti yang sebelah bawah. Kalau margin ya berarti ada aturan marginnya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga teman-teman klik yang format page number. Nah, ini untuk ngatur apakah halamannya itu bentuknya angka 1, 2, 3, atau ABC, atau ABC kapital, atau Romawi, dan seterusnya. Itu bisa manfaatkan di page number format tadi. Nah, bisa start at-nya bisa diatur, misalnya start at 5 misalnya, atau start at 1. Nah, bisa teman-teman atur di sini. Seperti itu. Misalnya kita pilih yang 1, 2, 3, start at 1, oke. Nah, setelah kita setting, baru kita pilih page number-nya. Misalnya saya pakai yang bottom of page, saya pilih yang action bar 4, jadi ada tulisan page, kemudian garis, kemudian 1 di sebelah kanan bawah. Nah, ini page 1, page 2, page 3, seperti itu. Kalau masukkan halaman seperti ini saya rasa mudah. Nah, gimana kasusnya kalau saya hapus dulu ini? Ya, oke. Gimana kasusnya kalau misalnya pemberian nomor halaman skripsi? Nah, itu kan halaman yang memiliki judul bab itu ada di tengah bawah, sedangkan halaman yang tidak memiliki judul bab seperti halaman 2 itu halamannya atau posisi halamannya ada di kanan atas. Nah, kan seperti itu ya. Kalau misalnya untuk penomoran halaman dalam skripsi. Jadi, yang punya judul bab itu halamannya di tengah bawah, kemudian yang tidak ada judul bab seperti ini. Nah, itu harusnya ada di kanan atas. Nah, itu kebanyakan mahasiswa yang saya temui itu mereka biasanya memisahkan dokumen, jadi yang ada judul babnya filenya sendiri gitu. Nah, saya harap setelah mempelajari gimana sih cara penomoran dengan letak yang berbeda, teman-teman nggak perlu lagi melakukan hal yang memisah-misahkan file seperti yang dulu itu. Oke, kita coba. Karena ini judul bab, berarti halamannya harus di tengah bawah. Kemudian karena ini nggak punya judul bab, maka halamannya harus di tengah atas. Nah, seperti itu. Ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Ketika saya klik 2 kali pada bagian bawah halaman, nah ini muncul footer header-nya ya. Nanti nomor halamannya diletakkan di sini dan di sini. Nah, sebelum memasukkan nomor halaman, saya harus melakukan section break atau memecah beberapa seksi dalam halaman ini sehingga saya bisa setting untuk halaman yang punya judul bab dan setting untuk halaman yang tidak punya judul bab. Cara membreak section, saya letakkan kursor dulu pada akhir halaman pertama, kemudian saya pilih layout. Nah, di sini ada pilihan break, kita klik, kemudian pilih next page. Nah, sehingga sudah ada seksi yang saya pecah. Kalau mau ngecek, kita klik 2 kali pada bagian footer. Nah, kalau di sini terlihat section 1, kemudian yang di sini section 2, berarti sectionnya sudah terpecah seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, bisa kita masukkan halamannya. Misalnya untuk yang ada judul babnya ini,
Posisinya ada di tengah bawah ya. Oke. Letakkan kursor pada bagian footer, kemudian kita pilih page number. Kita format dulu, kita pilih yang 1, 2, 3, start at 1, oke. Kemudian page number lagi, pilih bottom of page, saya pilih yang plain number 2. Nah, ini halamannya ada di tengah bawah. Oke. Kemudian untuk halaman kedua, posisi halamannya adalah di kanan atas. Oke, karena dia tidak punya judul bab. Sebelum memasukkan halaman, perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini masih ada keterangan same as previous. Di sini juga masih ada keterangan same as previous. Jadi, kalau ini masih ada, maka teman-teman masih belum bisa memasukkan halaman secara langsung misalnya. Kalau teman-teman langsung masukkan halaman, misalnya pilih page number, terus pilih top, pilih yang 3. Nah, dia masih muncul 1 di sini. Bahkan di sini ngikut juga. Nah, di halaman satunya masih ngikut. Maka caranya adalah teman-teman harus matikan dulu same as previous-nya untuk halaman kedua. Letakkan kursor pada header halaman kedua. Nah, pada tab design di sini, link to previous-nya teman-teman klik. Oke, sudah hilang. Yang bawahnya juga teman-teman klik. Oke, sudah hilang. Sehingga ini bisa teman-teman hapus. Nah, tapi yang atas nggak akan terhapus karena sudah kita matikan link to previous-nya. Kita letakkan kursor pada header halaman 2, pilih page number, pilih format page number dulu, start at-nya kita pilih 2, karena mulai dari halaman 2, karena tadi yang 1 sudah merupakan bagian dari halaman 1 ya. Oke, page number, pilih top of page, kemudian pilih plain number 3. Nah, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, jadi cara yang pertama tadi, teman-teman break dulu sectionnya, kemudian isi halaman pada halaman 1. Sebelum mengisi halaman pada halaman kedua, matikan dulu link to previous-nya. Baru teman-teman bisa mengisi halaman sehingga tidak mengganggu settingan pada section 1. Seperti itu. Kalau kurang jelas, mungkin teman-teman bisa baca lagi modul halaman 35 atau teman-teman mungkin punya cara sendiri gimana sih caranya masukkan halaman dengan penomorannya tuh letaknya berbeda-beda seperti itu. Poin pentingnya tadi adalah break dulu sectionnya di layout, break, kemudian next page. Nah, setelah itu letakkan kursor pada footer halaman 1, kemudian isi halamannya, kemudian kita pindah ke halaman 2, matikan link to previous-nya. Yang footer juga matikan link to previous-nya, baru ngisikan halamannya. Start at-nya diganti 2, seperti itu. Lakukan cara yang sama jika teman-teman perlu untuk membreak section pada dokumen teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke poin terakhir, yaitu menulis bentuk kolom. Jadi maksudnya di sini adalah bentuk kolom itu seperti kolom-kolom yang ada pada koran. Nah, misalnya di sini saya punya dokumen seperti ini. Saya mau paragraf 1 dan paragraf 2 itu bentuk kolom. Terdiri dari 3 kolom, jadi terbagi atau terpecah menjadi 3 kolom gitu. Caranya adalah pertama-tama harus teman-teman sorot dulu paragraf atau teks yang mau teman-teman ubah menjadi bentuk kolom. Sorotnya harus pas seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa ke ribbon layout. Nah, di sini ada kolom. Ada 1, 2, 3, left, dan right. Nah, kalau mau merubahnya jadi 3 kolom, bisa langsung klik yang 3 ini. Kalau mau lebih, bisa klik yang more column. Nah, ini bisa teman-teman isi berapa jumlah kolom yang ingin teman-teman masukkan. Yang ingin teman-teman rubah teksnya gitu ya. Kalau 3 ya 3.
Kalau teman-teman mau kasih garis di antara kolom, teman-teman bisa centang di line between. Nah, jadi ada garis di antara kolom itu. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi yang berubah bentuk kolom hanyalah paragraf 1 dan paragraf 2, sesuai yang disorot di awal tadi. Nah, sedangkan yang bawah tetap karena tidak ikut tersorot atau tidak ikut terseleksi, seperti itu. Nah, materi selanjutnya adalah tentang cetak gabung, akan saya jelaskan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.